warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah statistika Pak Isron Rozaid serta teman-teman yang berbahagia. Pada malam hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami yang berjudul Statistika Inferensial yang umum digunakan atau uji tes deskriptif. Sebelum kami memaparkan materi kami perkenalkan dulu nama-nama kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Rehan Ramadan. Dan saya Safa Tamdoi Putri dengan NIM 21104111166. Dan saya Wahyu Hadi Putra dengan NIM 21104120001. Terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu daftar isi. Untuk yang pertama, pengertian uji tes deskriptif. Yang kedua, ciri-ciri uji T deskriptif. Yang ketiga, contoh uji T deskriptif. Yang keempat, perumusan uji T deskriptif. Dan yang terakhir, dua macam pengujian uji T deskriptif. Untuk materi pertama, akan dijelaskan oleh teman saya, Safa. Pada Safa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uji T deskriptif. Menurut Sugiono 2013-10, uji T deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkenaan dengan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Kesimpulannya, pengertian uji T deskriptif merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara pada suatu masalah deskriptif, yakni yang memiliki hubungan dengan suatu variabel tunggal atau mandiri. Untuk membuktikan kebenaran uji T deskriptif, seorang peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala, yakni melalui percobaan atau penelitian. Jika sebuah uji T deskriptif telah teruji kebenarannya, maka hipotesis akan disebut teori. Pengujian uji T deskriptif pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Variabel bersifat mandiri oleh berbentuk perbandingan ataupun hubungan dua variabel atau lebih. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri uji T deskriptif. Dalam penulisan uji T deskriptif, menurut Mohnazir setidaknya harus ada syarat ciri-ciri uji T deskriptif yang baik. Antara lain, yang pertama harus menyatakan hubungan, yang kedua harus sesuai dengan fakta, yang ketiga harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang keempat harus dapat diuji, yang kelima harus sederhana, yang keenam harus bisa menerangkan fakta. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat baik. Selanjutnya kepada Putra, saya persilakan untuk menjelaskan materi. Contoh deskriptif. Contoh, seorang mahasiswa mengamati di salah satu kampus swasta ataupun negeri dan memakai flatsus ke kampus. Rumusan masalah. Apakah mahasiswi suka memakai flatsus ke kampus? A. Mahasiswi suka memakai flatsus ke kampus. B. Mahasiswi tidak suka memakai flatsus ke kampus. Next. Contoh 2. Para remaja sekarang lebih memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi. Rumusan masalah. Apakah para remaja suka memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi? A. Para remaja suka memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi. B. Para remaja tidak suka memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi. Rumusan uji deskriptif. Terdapat rumusan yang bisa membantumu dalam
menulis uji deskriptif. Rumusan tersebut menghitung rata-rata data. 1. Menghitung simpangan baku. 2. Menghitung nilai hitung atau Z hitung. 3. Mencari nilai T tabel atau Z tabel. 4. Menggambar kurva. 5. Meletakkan kedudukan hitung dan T tabel dalam kurva yang telah dibuat. 6. Membuat keputusan pengujian hipotesis. Baik, terima kasih penjelasan dari Putra. Selanjutnya, materi selanjutnya yang bakal saya jelaskan sendiri. Dua macam pengujian uji deskriptif. 1. Uji dua pihak atau two-tailed test. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya HA berbunyi tidak sama dengan. Rumusan hipotesisnya. Hipotesis 0 dibagi Pi sama dengan X. HA dibagi Pi sama dengan X. Kriteria pengujian. Hipotesis 0 diterima jika dan harga diperoleh dari daftar distribusi T dengan peluang sebaliknya hipotesis 0 ditolak pada harga lainnya. Derajat kebebasan DK sama dengan N kurangi 1. 2. Uji satu pihak atau one-tailed test. A. Uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan H1 berbunyi lebih besar. Kriteria pengujian. Hipotesis 0 terima jika harga diperoleh dari daftar distribusi student dengan peluang 1 dikurangi A. Sebaliknya, hipotesis 0 ditolak pada harga lainnya. Atau bila harga T hitung lebih kecil atau sama dengan harga T tabel, maka hipotesis 0 diterima dan HA ditolak. B. Uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Kriteria pengujian. Hipotesis 0 diterima jika T lebih besar dengan T dalam kurung 1 dikurangi A. Harga T dalam kurung 1 dikurangi A diperoleh dari daftar distribusi student dengan peluang 1 dikurangi A. Sebaliknya, hipotesis 0 ditolak pada harga lainnya. Atau bila harga T hitung jatuh pada daerah penerimaan hipotesis 0 lebih besar atau sama dengan dari tabel, maka hipotesis 0 diterima dan H1 ditolak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, baik itu perkataan maupun perbuatan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.